Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita berbahagia alhamdulillah saged kepanggihan malih. Insyaallah meskipun agak gerimis, insyaallah semangat tetap terjaga insyaallah. Nggih. Gerimisnya namung alit nggih. Alit banget. Jadi saya keluar dari rumah begitu persiapan ternyata suara gerimisnya karena di rumah saya depannya seng, kok besar gitu, ternyata kecil. Masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi penambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sesungguhnya besarnya pahala juga bergantung kepada seberapa besar kesulitan yang kita tempuh. Jadi kalau jenengan berangkat dalam kondisi terang benderang dengan kondisi hujan lebat, pahalanya besar ketika hujan lebat. Kita bersyukur kepada Allah. Inilah untungnya orang beriman, semuanya ada balasannya insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk yang dipilih oleh Allah untuk bisa mempelajari risalahnya, kemudian menjadikan ilmu yang kita pelajari benar-benar bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita saged mendapat manfaat karena yang akan ditimbang nanti adalah amal kita insya Allah. Bapak Ibu semuanya, sebelum saya sampaikan materi lanjutan, saya ingin mengajarkan kepada panjenengan satu doa nggih, supados kita doanya lebih makbul, yaitu tentang dari Anas bin Malik nih, saking Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika mereka sedang, Rasulullah dan Anas sedang duduk-duduk, kemudian mendengar orang yang berdoa. Berarti doanya rodo seru sitik, wong krungu. Doanya adalah Allahumma inni as'aluk bi anna lakal hamd la ilaha illa ants al-mannan badi'us samawati wal ard yadal jali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Baru kemudian beliau berdoa yang menjadi hajatnya. Sekali lagi, Anas bin Malik sedang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sedang duduk-duduk mendengar orang berdoa dengan awalan doanya Allahumma inni as'aluk bi anna lakal hamd la ilaha illa ant al-mannan badi'us samawati wal ard ya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Baru kemudian dia berdoa hajatnya. Misalnya, ya Allah kula nyuwun panjenengan sehat, ya Allah kula nyuwun panjenengan supaya supados anak kula soleh, atau doa-doa yang lain. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, atau dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban, dan seterusnya. Maka kemudian Rasulullah bersabda, sungguh orang ini telah meminta kepada Allah dengan namanya yang agung, yang siapapun meminta dengan hal tersebut, maka apa yang dia minta pasti diberi. Jadi ini jaminan dikabulkan, Masya Allah. Ada saya punya saudara kakak ipar, yang saya pernah ceritakan dengan saya sempat ngantar ke Cilacap untuk nikah itu Saya nanya ke beliau, dongamu apa toh kok anakmu soleh kayak gini? Jadi dia berdoa gini, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa ant al-mannan badi'us samawati wal jali wal ikram. Kemudian dia minta, ya Allah kula nyuwun panjenengan supados gadah mantu ingkang soleh solehah. Niku doanya.
Masya Allah dikasih anaknya soleh, mantune Masya Allah ya solihah. Masya Allah. Ini kakak-kakaknya pasangannya itu sekolahnya di UIM, Universitas Islam Madinah. Nek tiang Islam di Indonesia niku nek saged berbeteng UIM niku nggih. Termasuk pun pol-polane universitas saya maksudnya. Enggak pakai pacaran Bapak Ibu semuanya. Ketemu cuma mungkin 2 kali lah. Langsung dikitbah, kemudian langsung dalam waktu seminggu nikah. Masya Allah. Saya tanya ke bapak ibunya, mohon maaf Bapak Ibu, orang miskin, orang nggak punya. Jadi kakak saya itu setelah hijrah itu betul-betul nggak punya lah. Saya masih ingat betul ketika ngelamar itu pakai motor, motornya motor butut, motor lama. Istrinya bilang, Pak, Yone arep ngelamar yoro dadi patut kesidik lah, nyewa mobil wae, gitu kan. Tapi kakak saya bilang, orang aku ya apa ono ning ngene iki, daripada aku nyewa mobil dikirone wong sugih. Yus apa ono ning wae nek ditampa alhamdulillah, ora ditampa ya wis. Begitu. Masya Allah, karena di sananya sudah orang beragama nih. Yang dilihat ya agamanya, Masya Allah. Masya Allah. Jadi ini doa ini jangan hafalin nih. Kenapa saya sampaikan ini? Supados jenengan ngajinya kuat. Jangan berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamla ilaha illa answah al-mannan badi'us samawati wal ardi yadal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya Allah. Kula nyuwun panjenengan istiqomah di dalam belajar. Itu dulu yang saya lakukan begitu. Sama-sama belajar di Mahat itu kan ada banyak orang. Tapi yang akhirnya istiqomah sampai akhir itu sedikit Bapak Ibu. Padahal kita dituntut belajar itu istiqomah sampai mati. Gini apa gini? Kita itu belajar Bapak Ibu istiqomah sampai ajal menjemput. Karena semua di dunia ini beserta isinya terlaknat kecuali orang yang belajar dan orang yang berilmu serta zikrullah. Yang lain secara asal terlaknat Bapak Ibu. Jadi jenengan kalau terhindar dari laknat yang terlaknat itu, jenengan belajar atau jenengan berilmu atau jenengan zikrullah. Pilihannya itu. Maka kita minta istiqomah ya Allah, kalau nyuwun panjenengan supados istiqomah di dalam belajar. Kemarin waktu malam Senin saya lewat sini. Karena saya ngisi di Seyegan. Mana itu? Daerah samping jalan tol yang lagi dibangun itu. Jauh nih. Jadi jauh nih, Masya Allah nih. Di sana masjidnya sudah maju, Masya Allah nih. Kajiannya juga sudah maju, kajian mingguan ada, kajian bulanan ada, nih. Terus ustadznya juga banyak, nih. Guru-guru saya ngajar di sana juga, Masya Allah. Jadi kalau kita nggak ngaji Bapak Ibu semuanya, samping kanan kiri panjenengan masjid sekarang sudah banyak yang mulai ngaji, banyak. Nih. Saya isi pengajian itu hampir setiap hari, hampir setiap subuh. Dan banyak yang datang Bapak Ibu. Banyak. Ini tempat jenengan ini termasuk Sedengan ini. Lumayan. Jadi itu nih. Saya memulai malam hari ini dengan mengajarkan satu doa kepada panjenengan yang kata Rasulullah, siapapun yang berdoa dengan awalan doa seperti itu maka pasti diberi. Ini anak-anak muda yang masih jomblo pengen punya istri yang solehah berdoa, Allahumma inni as'aluk bi anna lakal ham la ilaha illa ant al-mannan badi'us samawati wal ard ya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum ya Allah. Kula nyuwun panjenengan menapa jodoh ingkang solihah begitu. Nanti diberi insyaallah. Dan ini sudah sering saya praktekkan Bapak Ibu. Sudah sering saya praktekkan dan Masya Allah memang betul. Ini memang betul terjadi. Ini ada hal-hal yang di luar nalar, yang kadang-kadang kita sendiri nggak pikirkan. Itu pertolongan dari Allah. Masya Allah. Kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu. Kita butuh sesuatu, kita mohon sama Allah. Siapa yang menggerakkan hati yang bersangkutan? Allah Bapak Ibu.
Masya Allah. Jadi jenengan harus yakin. Nah ini terkait dengan apa? Terkait dengan apa yang sedang kita pelajari di syarat la ilaha illallah yang kedua, yaitu kemarin apa? Yakin. Saya malam hari ini akan menekankan lagi di bagian itu. Kenapa? Karena ini bagian penting sekali Bapak Ibu semuanya. Bagaimana mungkin orang sudah punya la ilaha illallah dengan keyakinan penuh kok teksir ragu-ragu terhadap kebaikan? Bahwa seseorang yang berbuat baik itu pasti akhirnya baik. Ini penting ini. Wal akibatul lil muttaqin. Selalu akhir ingkang sae kagem tiang ingkang bertakwa. Kemarin saya sudah sebutkan ayatnya nih. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Adalah kabar gembira buat mereka di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi Allah sendiri yang kasih kabar, la tabdila li kalimatillah. Allah tuh nggak merubah janjinya. Jadi siapapun panjenengan kau bertakwa dengan Allah pasti diberi kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Dzalikal fawzul adzim. Itulah yang namanya orang mendapatkan kemenangan yang besar. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Di Quran surah Yunus 6263. Yaitu orang-orang yang senang bertakwa dan orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah. Muda-muda ini penting loh. Mumpung masih muda, bertakwalah kepada Allah agar masa depan cerah. Jangan madesu. Jangan masa depan suram. Ini si nom-noman wis pacaran, nongka-nongki, masa depannya suram. Karena masa depan itu bagi mereka yang bertakwa. Penting ya, sekarang mungkin rekoso dengan ngapal Quran, bekerja lebih keras, tapi nanti akan mendapatkan kebahagiaan di akhirnya. Apa kemarin dalilnya? Syarat yang kedua itu yakin. Quran surah Al-Hujurat ayat ke-15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rusulihi thumma lam yartabu. Orang-orang beriman kata Allah orang-orang yang percaya betul kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ada keraguan sama sekali. Jadi buatan yang rumuset yang gadah la ilaha illallah kok jenengan teksir ragu-ragu, itu nggak berlaku Bapak Ibu. Makanya jenengan punya la ilaha illallah tuh yakin betul. Pokoknya di kondonya poe kalau Gusti Allah yang ono nemu manut, sudah nggak usah ragu-ragu itu. Karena ayat mengatakan summa lam yartabu. Kemudian nggak ragu-ragu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kemudian dia ada buktinya bahwa dia beriman, yaitu apa? Berjihad dengan hartanya, dengan jiwanya fi sabilillah, di jalan Allah. Maka nanti malam ini kita akan bahas tentang konsep rizki. Konsep rizki. Jadi bahwa jenengan yakin betul kepada Allah karena jenengan mengucapkan la ilaha illallah, maka jenengan itu ada buktinya, jenengan berjihad betul. Orang Bapak Ibu kalau nggak belajar, diberi kekayaan atau kedudukan atau nggak manfaat, demi Allah nggak akan manfaat. Setiap apapun yang terjadi di kehidupan kita harus diilmui, harus ada ilmunya. Menjadi miskin ada ilmunya, menjadi kaya ada ilmunya, menjadi sedang-sedang saja ada ilmunya. Orang patio pinter sekolah yono ilmune, sedang-sedang sekolah yono ilmune, pinter banget yono ilmune. Tidak sedikit teman saya yang pinter banget sekarang udah kosong ya kan? Karena Pak jauh dari Allah. Ada yang dulu waktu sekolah biasa-biasa saja. Yang sepuh-sepuh mesti tahu mesti bahwa dek ben konjoku sing ngisi jeneng kelas ora jaminan dari sing paling sugih niku. Ngene apa nggih? Nggih. Betul nggih. Teman saya yang pinter buat matematika, kakian mikir malah orang di usaha-usaha. Malah rekoso ripe yo. Pertimbangannya terlalu banyak. Subhanallah. Jadi kita tuh harus yakin betul di semua keadaan yang Allah titipkan sama kita tuh benar-benar harus yakin kita harus berjihad di jalan Allah. Jangan diberi kekayaan, keperluan kita kan sedikit Bapak Ibu. Ini oke. Sebenarnya keperluan kita sedikit. Jadi kan diberi kepintaran yang dipakai untuk diri sendiri sebenarnya nggak banyak. Akan lebih bermanfaat ketika itu ditularkan ke orang lain sebanyak-banyaknya.
Harta kita itu kan kebutuhan kita sedikit. Bagaimana pemanfaatannya? Bagaimana itu bermanfaat buat sebanyak-banyaknya orang? Itulah yang akan jangan bawa pulang nanti. Jadi harus yakin betul. Kemudian kemarin dikatakan yakin terhadap apa? Masih ingat? Yakin bahwa satu-satunya Rob kita adalah Allah. Apa arti Rob? Dialah Allah yang menciptakan. Dialah Allah yang memiliki. Dialah Allah yang memberi rizki. Dialah Allah yang mengurusi. Dialah Allah yang mengatur. Satu-satunya. Jadi yang menciptakan jenengan satu-satunya adalah Allah. Nggak ada yang lain yang ikut-ikutan menciptakan jenengan, nggak ada. Yang menciptakan gunung, yang menciptakan lautan, yang menciptakan pohon-pohon, yang menciptakan semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti karena Allah yang menciptakan itu semua, yang memiliki juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti yang berhak mengatur siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti yang mengatur gunung siapa? Yang mengatur lautan? Allah. Satu-satunya yang mengatur hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan ombak besar, kapan ombak kecil, kapan ada korban jiwa, kapan tidak. Kalau orang sudah ke bawah laut, ya ketakdir meninggal di laut, ya sudah, itu ketentuan dari Allah. Allah yang maha mengatur, pasti ada hikmah di balik itu semua. Orang dimakan, bukan dimakan buto hijau. Orang Cilacap bilang, mau nek hilang wengi-wengi pangan buto hijau, sok wengi dibalik ya. Subhanallah. Semua itu di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha pencipta. Kemarin kita sudah bacakan ayatnya, yaitu Quran surah Fussilat 37, sudah dibacakan oleh Mas Latif. Kemudian Quran surah Al-A'raf 54, dua di antara sekian banyak di dalam Al-Quran tentang Allah maha pencipta. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqa samawati wal ardi fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy, dan seterusnya. Jadi yang menciptakan langit, bumi, gelap, malam, siang itu Allah semata. Matahari, bulan, bintang-bintang Allah semata. Dan mereka selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sudah bacakan ayatnya. Kemudian, dialah Allah yang maha memberi rizki. Jadi kita harus yakin betul satu-satunya zat yang memberikan rizki kepada jenengan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jenengan masih meyakini ada sesuatu yang lain yang berperan terhadap rezeki jenengan, maka la ilaha illallah panjenengan gompel, nggak terpenuhi syaratnya. Baik Bapak Ibu, nek boten sinau lah kadang-kadang harus liwat nih. Makanya begitu banyak orang yang nggak yakin dengan usahanya, sehingga dia menggunakan hal-hal yang aneh-aneh untuk mendukung rezekinya, karena nggak yakin betul satu-satunya memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gila Bang. Kita datang ke sebuah tempat yang kira-kira berbahaya, apa doanya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Kan gitu. Saya kalau ke belakang rumah kan banyak rungkut itu. Ya saya usahanya ya pakai sepatu gitu kan. Kemudian karena di situ barusan kemarin ada kena ular hijau itu masuk ke rumah sakit PKU ini sebulan loh Pak. Diop namanya sesasi nih kok. Padahal itu niatnya tapi niat ngoyak maling nih Pak. Cah nom-noman rame-rame enten maling ceritanya, ngoyak teng rumput-rumput niku. Jebul cenut gitu. Pak dicek ternyata ular. Akhirnya masuk ke PKU sini, itu 1 bulan opnamnya, subhanallah, nggak masuk kuliah 1 bulan. Bayangin. Nah, menghindari seperti itu ada doanya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Gitu kan? Nah, kita yakin betul bahwa ular juga milik Allah. Di bawah pengaturan Allah, yang maha mengatur Allah, karena dia yang menciptakan ular, maka dia yang memiliki, maka dia yang mengatur. Gini bang. Nah ini loh, keyakinan seperti ini loh yang penting Bapak Ibu. Jadi dengan mengucapkan la ilaha illallah itu betul-betul dari hati yang paling dalam. Saya dipahami sampai di sini, ini agak dalam nih. Agak dalam, ini pemahaman yang harus dengan pahami betul karena ini agak dalam. Tapi inilah bagian terpenting dari agama kita. Adapun Allah maha memberi rizki, diantaranya adalah Quran surah Hud ayat ke-6.
Quran surah Hud ayat ke-6, coba dibaca Mas. Quran surah Hud ayat ke-6, surah ke-11. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Ya, perhatikan ini, wa ma min dabbatin fil ard, dan tidaklah ada satupun binatang melata di bumi ini kecuali pasti Allah jamin rizkinya. Berarti semut hitam di tengah kegelapan malam di atas batu hitam sing ora ketok niku dijamin bener rezeki kali Gusti Allah. Dijamin mboten? Dijamin. Saya meneh jenengan sing ketok. Bayang Bapak Ibu. Coba kalau kita punya keyakinan seperti itu, nggak ada yang namanya stressing, itu nggak ada. Yang hadir sekarang malam ini, ada nggak yang pernah nggak makan 4 hari? Ada nggak? Nggak ada toh? Ada nggak yang pernah nggak minum 5 hari? Dari dulu udah lama loh jenengan. Ibu-ibu yang sudah 40 tahun, pernah nggak jenengan boten ngunjuk 5 dinten? Pernah boten? Saya kira tidak. Nek boten pun pecah jenengan. Gini Bang. Termasuk anak-anak kita, istri kita, cucu kita, semuanya sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Dan dialah Allah yang menjamin rezeki itu. Maka nanti kita hubungkan Bapak Ibu. Sesungguhnya kalau orang-orangnya bertakwa, dia akan dijamin rezeki halalnya. Tapi kalau dia nabrak-nabrak ingkang elek, nanti rezeki halalnya tuh dikurangi, sehingga dia harus memenuhi dengan rezeki yang tidak halal. Ini loh Bapak Ibu. Orang beriman dengan orang fajir, orang beriman seneng sholat, seneng ngaji, kali tiang sing maksiat nikum pun sami-sami dijamin rezekinya Bapak Ibu. Bedanya kalau orang beriman tuh dipenuhkan rezeki halalnya. Orang maksiat itu janjinya jatah rezeki halalnya ada, tapi kemudian dikurangi jatah rezeki halalnya sehingga dia harus mendapatkan rezekinya dengan cara yang haram. Inilah saya katakan Bapak Ibu, pentingnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahumul busra fil hayati dunya fil akhirah. Allah berikan jaminan kepada orang bertakwa tentang kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Coba kalau seperti ini kita tanam ke anak-anak kita, anak-anak kita nggak bingung pekerjaan Bapak Ibu. Demi Allah, kalau udah seperti ini nggak bingung pekerjaan. Saya ceritakan dengan saya itu hijrah Bapak Ibu, nggak punya rencana pekerjaan sama sekali, dan masih berhutang hampir 700 juta. Bayangin Bapak Ibu. Coba kalau pakai dipikir, lah suk balik ini nganggopo, terus maeme piye, terus tempat tinggalnya piye, coba kalau pakai itu jalan nggak jalan Bapak Ibu. Saya hanya yakin bahwa kalau menuju jalannya Allah itu pasti dijamin. Itu aja bekalnya. Kebetulan istri alhamdulillah setuju. Piye menurutmu? Iya, daripada seseorang urung hijrah terus mati. Sampai hari ini Bapak Ibu, saya masih ngontrak rumah. Padahal dulu saya pengembang perumahan. Kalau nggak yakin betul, sulit. Tapi karena saya yakin bahwa wal akibatul lil muttaqin, selalu akhir yang baik buat orang-orang yang bertakwa. Masya Allah ya. Dimudahkan dalam sisi yang lain. Nanti saya definisikan dengan tentang masalah rezeki. Anak yang soleh itu rezeki Bapak Ibu. Anak yang soleh, anak yang mau ngapal Quran itu rezeki Bapak Ibu. Itu rezeki. Jadi kadang-kadang kita mengukur rezeki itu dari harta saja, padahal nggak begitu. Jadi sekali lagi, Allah adalah satu-satunya zat yang memberikan rezeki kepada kita. Kemudian di antara dalilnya adalah Quran surah At-Tolak, mulai ayat 2, 3, ini dibacakan coba Mas. Ayat 2 di akhirnya saja Mas. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sama ayat 3, 4, 5. Di akhir ayat yang kedua. Nggih.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا Ayat 3-nya. ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Sampai situ, oke. Jadi dengan lihat coba di ayat ini. Janji dari Allah untuk kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, baginya makhraja. Apa itu makhraja? Orang menggambarkan gini, para ahli tafsir menggambarkan makhraja itu, kalau di Arab Saudi ada namanya dob. Dob niku apa Mas? Ini Mas. Kadal gurun itu loh, seperti kadal gurun, sejenis kadal gurun. Dob itu lubangnya, lubang tempat dia tinggal, itu masuknya kan sempit, cilik, hanya cukup untuk masuk dia saja. Kemudian di dalam itu lebar. Maksud makhraja itu jenengan tuh dari tempat yang sempit, dari kondisi yang sempit, tahu-tahu dikasih jalan yang lebar banget. Itu loh orang kalau bertakwa. Jenengan kok mumet banget, peteng banget, masalahnya abot banget. Ketika jenengan bertakwa, maka Allah akan kasih makhraja, yaitu kelapangan. Masya Allah. Masalah Bapak Ibu. Nah kalau jenengan sedang merasa ada yang dipikir, kok ya rasanya abot banget, sekolah rampung-rampung, gawe skripsi orang rampung-rampung, ekonomi orang maju-maju misalnya, maka satu-satunya cara adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jodoh belum datang-datang, itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan berikan jalannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga sama sekali, tidak diduga. Makanya tiang sini tiang petani, tiang pedagang niku keraos banget ayat niki. Kan orang ngerti saya susah tuh orang aku sopo. Ini mungkin nek pegawai ngono, sok tanggal sakmene gajian. Kalau rezeki dihitung dari harta, rezeki kan banyak itu. Pedagang terasa banget. Saya tidak tahu besoknya akan Allah bukakan pintu hatinya untuk ketuk dagangan saya. Nggak tahu. Maka min haitsu la yahtasib. Dari arah yang enggak kita duga sama sekali. Enggak diduga Bapak Ibu. Saya sering sekali mendapatkan yang begini ini. Ya contohnya tadi kendaraan tahu-tahu dikirim. Apakah ada sebabnya? Tentu saja ada. Mudah-mudahan karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang tawakalnya kepada Allah, dan ini urusan ibadah hati Bapak Ibu. Tawakal satu di antara sekian jenis ibadah hati. Nanti ada pembahasan tersendiri tentang ibadah hati. Tawakal adalah salah satu ibadah hati. Kalau orang tawakalnya kepada Allah, bukan tawakal kepada pekerjaannya, bukan tawakal kepada usahanya, bukan tawakal kepada bosnya, maka fahuwa hasbuh. Allah akan cukupi dia. Tapi kalau dia tawakalnya kepada selain Allah, dia akan dibuat sempit. Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ini masalah keyakinan. Al-Hujurat 15 tadi ini. Quran surah Al-Hujurat ayat ke 15 tadi yaitu apa? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Kemudian nggak ada keraguan sama sekali. Saya sedang menanam kepada panjenengan, nek jenengan betul-betul tiang yang punya la ilaha illallah sempurna, jenengan harus yakin betul seluruhnya diserahkan kepada Allah. Jika panjenengan sudah pada tahap ini, jenengan nggak akan marah-marah sama suami, nggak akan marah-marah sama istri. Mudah-mudahan nggak marah-marah sama anak juga. Saya juga masih berjuang nih. Karena apa? Karena yakin yang punya istri kita itu Allah. Yang punya anak kita itu Allah. Yang punya pasangan kita itu Allah. Mas-mas yang punya calon panjenengan itu juga Allah. Tinggal jenengan bertakwa minta kepada Allah. Kenapa saya sering sebut-sebut jenengan yang masih muda-muda yang belum nikah? Salah milih pasangan ini repot. Yes, nek salah milih pasangan itu repot. Bayangin. Koyo opo lorone wong tuwa, duwe anak wedok,
dijodoh karo wong jebul diamuk misalnya. Kurungu anaknya dipukul misalnya, subhanallah. Sakitnya kayak mana tuh orang tua tuh. Makanya berdoalah kepada Allah, ibu-ibu, bapak-bapak berdoa, ya Allah mohon kepadamu mantu ingkang saya ingkang soleh. Sampun ngatos jenengan asal mantu malahan ngerepotin jenengan. Malah tanah jenengan dol kabeh. Repot nih. Subhanallah. Enggak ada yang begitu di sini, insya Allah di sini mantunya insya Allah soleh-soleha semua insya Allah nih. Jadi begitu nih, Allah tuh betul-betul udah jamin rezeki kita. Innallaha balighu amri. Allah tuh melaksanakan seluruh ketentuan, urusan-urusan. Allah semua yang urus. Nih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Semuanya sudah diukur oleh Allah. Sudah ditakar dengan ukurannya. Makanya jangan nggak usah protes. Aku kok wajar pati ganteng yo. Mbok menawa nek dengan ganteng malah pecicilan. Itu Bapak Ibu. Aku kok blentek cilik ireng ya. Ya ben koyo ngono kuwi apike sampean. Saya kemarin ikut parenting Bapak Ibu. Saya diundang parenting. Yang menyampaikan tuh subhanallah, pemateri itu bagus, orang ganteng, cilik ning dokter. Dia menyampaikan, ibu bapak semuanya jangan lihat fisik saya ya. Begini-begini saya dokter kan. Saya sadar sepenuhnya saya tuh nggak patio ganteng orang bagus. Untung-untungan yang orang gelem karo aku bojoku mbemben ngono tutup mata kok ono dadi gelem karo aku. Tapi masya Allah doktoral rezekinya luar biasa banyak. Masya Allah, masya Allah. Jadi semua sudah diukur dan ditakar oleh Allah. Ini harus yakin betul. Sekali lagi, ini syarat la ilaha illallah yang kedua. Summa lam yartabu. Nggak ada yang punya keraguan. Orang Islam kok ragu-ragu, itu masalah. Kemudian Allah sendiri yang menyebut dirinya dengan nama Ar-Razzaq. Dalilnya adalah Quran surah 51, surah Ad-Dariyat. Terus diterusin lagi. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Terus Innallaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Ayat ke-58 ya. Jadi 56 itu tentang penciptaan, tujuan penciptaan. Kemudian di ayat ke-58 innallaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Kata Allah, sesungguhnya Allah dialah yang maha pemberi rizki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Jadi Bapak Ibu semuanya, jadi kan harus tahu, sampai-sampai Allah tuh begini. Allah tuh maha pemberi rizki. Dan Allah tuh rizkinya tak terbatas, sangat luas dan kokoh betul. Maka, jangan sampai upaya panjenengan mencari rizki sampai melupakan perintah-perintah goro-goro golek rezeki dhuwur keri, goro-goro golek rezeki asar keri, goro-goro golek rezeki tekan wengi esuk subuh keri, tangi jam itu. Allah sebutkan, saya tuh nggak minta makan sama kalian, saya yang beri makan kalian. Innallaha huwarrazzaqu dzul quwwatil matin. Nah kan jenengan yang hadir malam hari ini sudah tahu nih rahasia-rahasia rezeki kan. Saya sampaikan kepada panjenengan tadi kan, meskipun saya hijrah total dari nol lagi, minus bahkan, tapi saya diberi hidup oleh Allah, masya Allah, masya Allah. Dan di waktu yang bersamaan anak-anak hafal Quran, itu rezeki yang besar. Amal sudah 30 juz, Azizah bulan ini insya Allah duduk satu kali untuk baca Al-Quran 30 juz. Biasanya mulai jam 1 malam, jam 1 malam. Mulai nanti istirahat hanya sholat sampai maghrib hari berikutnya 30 juz. Dan biasanya nanti di akhir saya diundang, orang tuanya diundang ke sana. Masya Allah. Jadi ini Bapak Ibu, kita harus yakin betul, dialah Allah yang maha pemberi rezeki. Dan Allah sendiri yang disebut Ar-Razzaq. Quran surah Ad-Dariyat ayat ke-58. Kemudian sifat Allah itu maha pemberi rezeki. Sifatnya namanya Ar-Razzaq. Sifatnya maha pemberi rezeki. Di antara dalilnya adalah Quran surah 11, surah Hud ayat 5 tadi. Ayat 6 tadi, mohon maaf. Yang sudah dibacakan Mas Latif tadi di awal.
Wa ma min dzabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kemudian di dalam Quran surah 62 ayat ke-11, ayat terakhir Mas dibaca Mas. Surah ke-62 ayat 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا رأوا تجارة أو لهوا وإذا رأوا تجارة أو لهوا وفضوا إليها وتركوها قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن تجارة والله خبير الرازقين. Jadi ini Quran surah jumlahnya 11 ya. Saya ulangi Mas, saya ulangi. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarukuka qa'imah. Jadi ada ditambahi nun dengan kasroh Mas itu. Jadi kalau di cetakan yang apa namanya Madinah memang nggak ada itu. Kalau di cetakan Indonesia ada itu. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin kata Allah. Dialah Allah sesungguhnya sebaik-baik pemberi rizki. Ini kisahnya, ceritanya Rasulullah sedang khutbah Bapak Ibu. Khutbah sholat Jumat. Ini katakan wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaihi wa tarakuka qa'imah. Ketika orang-orang melihat perdagangan dan permainan, ceritanya ngaten, ada orang datang di sana di Madinah itu kan orang belanja itu ke daerah jauh. Kemudian para pedagang itu datang ke Madinah. Di Madinah petani kebanyakan. Begitu datang barang-barang, aduh ki ono kebutuhanku iki. Ibu-ibu ono apa namanya? Promosi. Biasanya regane 300.000, wae jebul dol mung 150.000. Milih 150.000, milih mangkat dhuwur misalnya. Ini lagi khotbah Jumat Bapak Ibu. Sedang khotbah Jumat melihat perdagangan, kebetulan merasa yang dibutuhkan, pada pergi tersisa 12 orang. Tersisa 12 orang tok. Subhanallah. Ini Rasulullah yang khotbah nih, Rasulullah. Jadi kalau ada dai kok pesertane mung sithik rasa komplain, Rasulullah ini pernah ditinggalkan niku niku. Kayak khotbah niku. Nggih, kan wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaihi wa tarakuka qa'imah. Ketika panjenengan melihat perdagangan, permainan, kemudian mereka pergi sementara engkau sedang berkhutbah. Katakan kul ma indallah, sesungguhnya di sisi Allah itu khairu minal lahwi wa minat tijarah. Sesungguhnya yang di sisi Allah itu lebih baik dari permainan dan lebih baik dari perdagangan. Dan sesungguhnya wallahu khairur raziqin, sesungguhnya Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Bapak Ibu semuanya jangan perhatikan. Ini orang punya pembanding. Maksudnya ngatain, saya itu punya kebutuhan yang datangnya tuh jarang-jarang. Saya kebutuhan itu rebutan. Ya dengan misalnya ada pedagang di sini yang pedagang itu adalah barang yang jenengan butuhkan oleh masyarakat. Gas lagi ora ono. Penduduk sini jumlahnya 50. Sing teko mung 30 kurang 20 to niku. Lah do rebutan ngene apa nggih. Nek jenengan dalam kondisi seperti itu kira-kira Jumatan jenengan pergi enggak? Nek ora masak kayak gitu. Itu gas. Bagaimana dengan orang yang sekali transaksi 1 triliun, 1 miliar, 10 miliar? Bayangin. Milih sholat Jumat atau milih tanda tangan yang nilainya 100 miliar. Kata Allah, qul ma indallah khairu, lebih baik. Walaupun jenengan mau transaksi 1M, 2M, apa menemu gas. Sangat dipahami Bapak Ibu? Wallahu khairur raziqin. Dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Yang mudah-mudah ini, kalau jenengan mau pilih pekerjaan, pilih yang barokah. Pilih yang barokah. Saya ajar itu ke anak saya nih. Ya anak sekarang, zaman sekarang itu kadang-kadang suka mengambil yang simple. Anak saya tuh Amar saja pernah. Mungkin sampai sekarang masih mungkin. Saya katakan ayahmu nggak bakal ridho di bagian ini.
jual beli yang terkait dengan vape itu, rokok elektronik itu loh. Itu untungnya kan banyak itu. Dibeli segini nanti CO2 yang dijual di mana gitu. Wah, muter-muter duitnya jadi banyak. Saya bilang nggak akan barokah, uang seperti itu nggak akan barokah. Itu bertentangan dengan hafalanmu Quran. Kamu kan tahu walatal bisul haqq bil batil, ya kan? Tidak mungkin bercampur antara yang hak dengan yang batil. Bagaimana mungkin orang menghafal Quran kok dodolan vape? Tapi mungkin pengalaman buat dia. Saya menghargai itu. Saya nggak langsung vonis poin neraka jahanam itu enggak. Tapi saya berikan pengetahuannya. Mungkin dia akan paham ayat ini nantinya. Wallahu khairur razikin. Sesungguhnya sebaik-baik pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Jumat ayat ke-11. Kemudian Quran surah ke-35, surah Fatir ayat ketiga, Mas. Dibaca, Mas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. Jadi dikatakan, adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Tidak ada, kecuali hanya Allah saja. Makanya yang jaringannya di pengurus lingkungan, Pak RW, Pak Duku, ingat-ingatlah ketika Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96. Walau ana ahlal qura amanu wa taqalla fatahna alaihim barakam minas sama'i wal ardh. Jikalau penduduk sebuah negeri, penduduk sebuah RW, penduduk sebuah pedukuhan kok podo beriman bertakwa, janji Allah langsung turun berkah dari langit dan bumi. Itu loh yang harus jadi pegangan. Makanya kalau jadi pengurus lingkungan harus mendorong warganya untuk rajin ngaji, rajin sholat di masjid. Nanti tugas kita jadi ringan. Di tempat saya barusan Pak RT-nya kesetrum, bikin gudang untuk lingkungan kesetrum, subhanallah, masih di rumah sakit sekarang. Semoga Allah sembuhkan. Ya, jadi kejadian seperti itu bisa dihindari sebenarnya jika penduduknya pada bertakwa. Allah akan hilangkan bala. Itu RT di sebelah saya, seberang, beda pedukuhan tapi seberang-seberangan dengan saya. Kebetulan saya sudah nggak ngurusi masjid itu lagi, saya ngurusi masjid sebelahnya sekarang. Subhanallah. Kemudian Quran surah ke-15, Quran Al-Hijr ayat ke-21, Al-Hijr ayat 21, Mas. Saya ngajak jenengan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Nanti sampai rumah jenengan waos gitu. Jadi saya harapannya jenengan belajar dengan saya itu berinteraksi dengan Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. Masya Allah. Bapak Ibu, jangan perhatikan ya. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi Allah kamilah yang menyimpan simpanannya. Dan kami tidak menuanya melainkan dengan ukuran yang tertentu. Maksudnya ngatain Bapak Ibu. Jadi Allah tuh semua perbendaharaan rezeki itu di sisi Allah. Dan Allah yang mengatur kepada siapa itu tidak diturunkan. Dan kepada siapa itu ditahan. Makanya sekali lagi, ukuran kemuliaan ketahuan bukan pada banyaknya harta panjenengan, bukan Bapak Ibu, sama sekali bukan. Seringkali justru titipan harta yang banyak malah menjadikan dia terhina. Subhanallah. Jenengan duwe sedulur sugih banget kok jenengan ora ketetesan belas. Niku masalah sedulur jenengan. Gini apa nggih? Kakang adi wong limo, sing sugih men, sing papat miskin. Kok sing papat nganti rekoso men, yang satu enggak nurunin. Ini masalah, Bapak Ibu. Sayangnya orang kaya diingatkan orang miskin nggak mau. Alah lah, kering, ngeling-ngeling ke aku, kowe iki sopo? Sudah sombong. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Jenengan punya kedudukan, jenengan punya harta, punya kelebihan, ingat-ingatlah. Itu bisa memperdaya panjenengan kalau tidak dianugerahi oleh Allah rahmat. Mintalah kepada Allah rahmat dari Allah. Nih. Jadi
Imam Sa'di menyebutkan terkait dengan ayat ini bahwa seluruh rezeki dan ketentuan terhadap rezeki itu total milik Allah. Maka kalau dia mau minta rezeki ya kepada Allah. Ustaz, saya kan kerja sama bos. Iya, yang punya hati bos jenengan juga Allah. Gini lagi. Kita berbuat karena mencari ridho Allah. Yang demikian nanti dunia akan tunduk kepada yang bersangkutan. Nah, ini penting Bapak Ibu. Kemudian dibaca lagi Mas, Quran surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 60. Surah ke-29 ayat ke-60. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. Dah Mas, Masya Allah ya. Kata Allah, dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rizkinya sendiri. Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan juga kepada kita. Dialah Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Enten di dunia ini Bapak Ibu binatang yang gak bisa mengurus rizkinya sendiri. Allah lah yang menetapkan untuknya. Bahkan pun jenengan lihat apa? Cicak saja mungkin jenengan harusnya mikir nih. Nang tembok sing ditangkap mabur-mabur. Coba jenengan pikirkan. Kok yo iso mabure nyerak-nyerak rono? Sopo sing kondone kowe? Rono wae. Coba bayangkan. Coba kalau dia harus terbangnya di tengah-tengah kita, piye niku coba? Lompat pripu niku. Bayangkan. Kalau yang seperti itu saja Allah urus, apalagi kita, Bapak Ibu. Ini bapak-bapak yang punya anak-anak remaja, tanam yang ini nih. Sehingga nggak khawatir. Dan sekali lagi, saya tuh menyampaikan ini tuh yakin betul. Kenapa? Saya tuh pelaku Bapak Ibu. Saya tuh pelaku. Saya ketika hijrah tuh bener-bener Bapak Ibu. Saya mampu menyelesaikan hutang saya tuh 5 tahun dengan jualan batik saya. Waktu itu dikasih inspirasi, nggak niat sama sekali mau jualan batik, nggak niat sama sekali, nggak kepikir jualan batik. Saya cuma berpikir apa yang saya lakukan, kemudian tiba-tiba ditemukan dengan orang yang kemudian orang itu memproduksi batik, kemudian saya ngobrol-ngobrol, kemudian saya ikut jualan ya. Kemudian saya belajar namanya SEO dulu. Kalau sekarang kan ada Shopee dan sebagainya. Zaman saya dulu itu ada namanya SEO, Search Engine Optimization. Yaitu sebuah cara agar kalau kita nulis di Google tuh, kita di halaman 1. Misalnya mencari baju batik muslim, niku keyword niku. Jangan nulis satu Google niku. Baju batik dengan mados teng Google. Maka nanti Google akan menampilkan di halaman 1 sampai 10. Kalau tahu ilmu SEO, maka saya di halaman 1 itu. Nah, kalau di halaman 1 berarti nanti diklik orang, ditonton niku iklan niku lho. Ngene lho. Karena ditonton waktu itu saya masih betul. Satu hari itu pengunjungnya bisa sampai 50.000 pengunjung ke web saya itu. Okay. Dulu saya punya web namanya Baju Batik Sarimbit. Sama Baju Batik Muslim. Itu kata kunci yang kalau dicari mesti ketemu web saya. Dari 50.000 itu, yone ono wong satu sing tuku kan kathah. Makanya waktu itu dengan batik saya bisa punya penghasilan rata-rata 50 juta per bulan. Dari jualan batik. Bayangkan kalau 100 transaksi sehari dengan keuntungan waktu itu rata-rata hampir 100.000. Dulu mah nggak kayak sekarang ya, saingannya nggak banyak nih. Itu satu hari aja udah berapa? Makanya dulu saya punya keuntungan rata-rata 30-50 dapat. Sehingga saya bisa menyelesaikan hutang-hutang yang sebelumnya yang 700 juta itu. Bayangkan, terlintaskah sebelumnya saya mau jualan batik? Enggak, sama sekali. Sama sekali. Masya Allah Bapak Ibu. Makanya saya sampaikan penjelasan seperti ini, saya itu pelaku. Bukan ngarang-ngarang. Dalil dengan apa yang saya alami itu betul nyata. Betul nyata. Saya ceritakan jenengan itu betul-betul nyata. Pun sampai hari ini, walaupun usaha batik sekarang nggak seramai dulu,
rumah tinggal nih, Masya Allah Bapak Ibu nih, auto kirim orang-orang baik, Masya Allah. Bayangkan saya ditelepon orang, Ustadz, bukan Ustadz, saya dipanggilnya Wahid karena tuh temen hijarnya kalau di rumah yo, piye tak tukok tanah tak gawe rumah. Bayangin ada orang begitu Bapak Ibu. Ini bukan pengusaha besar, usahanya tuh bikin puding. Ya tahu puding apa kerjaan ibu-ibu itu, tapi dia lancar, Masya Allah. Dia katakan, ya saya sediakan uang sekitar 250 juta untuk tanah, sama nanti rumahnya saya kirim dari orang Klaten kebetulan. Nanti saya kirim, pertama pakai rumah joglo dulu. Yang penting ini ada dana 250 juta, dipakai silahkan. Bayangin Bapak Ibu. Ini teman SMA saya ini. Logik nggak coba kalau dipikir? Kenapa Allah menggerakkan hatinya? Subhanallah. Makanya yakin aja. Pokoknya kita tuh harus yakin betul. Ayatnya sudah dibaca semua tuh tadi. Jelas. Kita masih mau komplain kepada Allah? Nggak bisa Bapak Ibu. Jadi kita berkesimpulan, seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak punya ruang kecuali hanya harus yakin betul. Berarti ini pula yang lain-lain sama. Kalau diperintahkan jenengan untuk jilbaban, nggak usah komplain. Itu maksudnya, yakin betul, pasti itu kebaikan. Pasti kebaikan. Laki-laki suruh godul basor. Laki-laki kan begitu. Ayo, jangan lihat-lihat nih. Pendelengan jari nenek pertama orang popo Ustaz. Menewe terus. Aja ngene terus ngene meneh. Bukan hak kita. Yakin betul kalau godul basor jenengan akan dapat istri yang juga godul basor. Kalau jenengan bertakwa, jenengan akan punya istri yang bertakwa. Demikian juga yang ibu-ibu punya anak perempuan, putri-putri, akhwat-akhwat. Yakinkan kepada mereka nanti yang akan datang melamar orang baik jikalau engkau baik. Begitu, itu yang saya tanam sama anak saya itu. Nah, nek gue pengen di bojo sing bener, gampang. Kowe ini bener. Wis niku. Nek kowe ora bener ngarep-arep sing bener, nah ngimpi. Nah, itu. Itu. Iya. Nah, ini sebenarnya ada pembahasan lagi tentang definisi rizki. Definisi rizki. Nanti insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Kata para ulama, huwa kullu ma tantafi'u bih. Segala sesuatu yang bermanfaat yang Allah titipkan kepada kita, maka itu adalah rizki. Jadi rizki bukan hanya terbatas kepada persoalan harta, tapi segala sesuatu yang memberikan manfaat buat panjenengan itulah rizki. Dan insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini membuka keyakinan sepenuh hati ibu-ibu semuanya, anak-anak kita, rezeki kita. Maka kita mintakan kepada Allah untuk dijaga dengan cara kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Allah berjanji bahwa barang siapa yang bersyukur maka akan ditambah nikmat. Barang siapa yang kufur maka sesungguhnya azabnya Allah itu sangat pedih, diancam dengan azab yang pedih. Mudah-mudahan hati kita dilembutkan oleh Allah dan kita selalu diberi taufik agar selalu bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya malam hari ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa, Mas? Kalau ada 1-2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi tanya jawab kita semangatkan kepada Bapak saya, Bapak Nabi untuk Ramadan besok. Allah menciptakan makhluk dan alam semesta. Yang pertama yang kita tanyakan, di mana antara makhluk malaikat, jin, dan manusia? Itu. Baik, ya. Iya. Kita tahu di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-30. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu
ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu kisah tentang apa? Ingatlah ketika Allah hendak menciptakan khalifah di bumi, yaitu dari golongan manusia. Malaikat komplain, "Duh Gusti Allah, bukankah dek ben wis ono khalifah sadurunge? Ning dek ben khalifah iku malah do bertumpah darah, do gelut dhewe-dhewe." Siapa mereka? Jin. Berarti sadurunge enten khalifah di bumi sudah ada khalifah yang bernama jin. Yang komplain tadi siapa? Malaikat. Berarti malaikat wis enten apa dereng? Punenten. Bahkan yang namanya, kalau diteruskan ayatnya gini, diteruskan ke bawah. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika iblis disuruh sujud kepada Adam, sujud penghormatan. Dia mengatakan aba wastakbar, saya enggan karena saya tidak sombong dia. Mengapa kamu sombong? Saya terbuat dari api, dia terbuat dari tanah. Ngapain saya sujud sama dia? Bukankah api lebih baik dari tanah? Kata iblis. Iblis itu punya ketaatan kepada Allah sangat panjang waktunya. Ini selevel qudus malaikat nih. Sampai dia tuh kongko-kongkonya dengan para malaikat. Berarti yang dikatakan sebagai rajanya jin itu sudah ada sejak di zaman malaikat itu. Jadi dari situ bisa disimpulkan ya urut-urutannya, Pak. Menungsoni keri dewe. Tapi kalau bicara tentang keberadaan sumber awalnya, Nabi Adam sudah ada di sorga. Di sana sudah ada Nabi Adam, sudah ada malaikat, sudah ada apa? Iblis. Jadi kalau ditanya urut-urutannya, saya tidak sepenuhnya paham, Pak. Keterangannya begitu. Dan saya kira juga tidak penting banget urut-urutan itu buat kita. Untuk akidah kita tidak terlalu sangat penting. Artinya keberadaan urutannya itu tidak sangat esensi. Yang penting kita tahu persis tugas kita itu apa. Ingatan ya Pak. Nanti jangan buka mulai ayat ke-30 sampai satu halaman itu berkisah tentang itu. Monggo ada lagi? Monggo orang ibu. Tadi bingung ibu-ibu nggih. Ini memang materinya agak-agak berat nggih. Nanti kalau sudah masuk ke fikih nanti ringan lagi insya Allah. Nanti mungkin selani. Nanti minggu depan kita selani dengan yang fikih insya Allah. Yang pertama kita katakan kajian materi negara kita mau direlokasi kaki wawasan antara sama doa dan majelis ibadah akan dari